Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalar rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan Allah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup ini tidak bisa dibeli. Hidup ini ketentuan Allah. Dengan dipinjamkan hidup kawa, berarti masih terbuka untuk awak pintu-pintu kebaikan. Dengan dititipkan oleh Allah hidup kawa, berarti masih terbuka untuk diri awak masing-masing untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah minta apa-apa. Allah tidak akan minta awak ganti rugi. Allah tidak akan meminta kepada manusia untuk menghitung satu persatu. Bahkan sebaliknya, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, ketika Allah memberikan kepada kita rahmat, la'allakum tashkurun, kata Allah, mudah-mudahan dengan apa yang aku berikan kepadamu menjadikan kamu manusia yang selalu bersyukur. Itu pinta Allah kawak, apa-apa dan ibu-ibu. Di samping itu mari kita sama-sama berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barahari kita baru menjalankan bulan Syawal kah? Pertama, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, lama masuk hari kampe awak. Nah, ketika hari Kamis kapatang menurut impor dan dinyatakan pada hari Kamis kemarin umat Islam yang berpuasa sedunia Allah menang dari perperangan besar melawan hawa nafsu. Kok kadietong di bulan Ramadan menurut berita yang diterima Masjid Raya Kolai antusias orang pergi sembahyang kamari. Walaupun masih pakai masker, walaupun masih mencuci tangan, walaupun masih ditakut-takuti, alhamdulillah lai rami. Kan yo itu ndak Pak? Datang mak? Kan yo lai. Nah, kini baru sampai hari awak berpisah jo bulan Ramadan, la takui, la buto, la dak nampak dak pintu masjid lai. Nah, Bapak dan Ibu, ambo ingin luruskan balik tentang keberadaan masjid di bumi Allah. Ndak jangan takut-takut jawab ke masjid kowe. Pertama, man banal masjid fil ar banallahu buyutan fil jannah. Sianan membangun masjid di bumi Allah, siapapun orangnya
yang membangun masjid di bumi Allah, maka Allah akan membuatkan rumah seumpamanya di dalam surga. Nah, kini membangun kondak, membangun bantu cik kodok. Kalau membangun fisik bisa satu orang, bisa bersama, bisa sekeluarga. Ada dua bentuk membangun masjid itu apa dan ibu? Pertama membangun secara fisik, bangunannya. Nan kedua membangun isinya. Taruh kini gua dibangun dek perantau awak dari Jakarta. Lekan mungkin inyo kan bisa kamari 5 waktu. Ndak. Berarti secara fisik inyo hanya menolong untuk orang kampung. Apa kewajiban awak sebagai orang kampung? Meramaikan masjid. Kau takut ke masjid corona. Kalau ada juga orang nan malarang-larang awak ke masjid, indak jauh tak kita berdebat kini lera pak ibu jual Quran. Jual Quran. Ikolah 1 tahun 2 bulan 2 hari datang mah. Kopi ku berjalan gua. Kopi nama gua. Masih dibuat jo peraturan, namun ingin sampaikan virus nanawa adoi kini ko tidak milik seorang presiden. Kalau presiden yang punya virus ko terserah buat aturan 1 kali 24 jam. Virus nanawa adoi ko bukan miliknya Menteri Agama yang sewena-wena melarang orang untuk ke masjid tentang virus. Tapi virus nanawa adoi kini ko milik Allah. Milik Allah. Tidak bisa diatur dek Menteri Agama dan tidak bisa diatur dek Presiden Pak. Kalau hanya masjid yang harus ditutui dengan alasan apapun, ambo akan luruskan ke Pak ibu. Pertama, beko buka surat Al-Baqarah ayat 100 yang pek balik. Catat saja dulu. Al-Baqarah 100 yang pek balik. Anan ditegaskan di Allah situ, siapa yang lebih biadab, siapa yang lebih kejam, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menyebut nama Allah di dalam masjid. Nah, itu dalilnya Pak. Itu dalilnya meluruin ke Pak. Ko adonan takwi ke masjid ko dalilnya. Kalau hanya karena peraturan-peraturan pemerintah. Nan kedua, 7 boleh Ramadan tahun kedua hijrah, Nabi baporang jorang kapie. Baporang jorang kapie untuk mempertahankan agama di bulan Ramadan. Tapi Nabi tidak pernah menutup masjid di bulan Ramadan. Kok kini kita baporang dunia. Palestina harus diselamatkan. Dalam rangka apa? Dalam mempertahankan agama, dalam mempertahankan Masjid Aqsa. Abe itu bana orang kini gua mempertahankan agama, mempertahankan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Untuk mempertahankan masjid harus baparang awak kini gua Pak. Aku takui wa ke masjid akan gilo awak ini tua. Untuk mempertahankan Masjid Aqsa harus berperang dengan orang Yahudi. Coba yang dek Pak. Presiden Turki hebat, cap jempol kita. Dia mengatakan, saya siap untuk berperang dengan orang Yahudi, orang Israel. Dan lebih kita banggakan adalah Vladimir Putin, Presiden Rusia, non-Muslim, tapi pro kepada Masjid Aqsa, bukan pro ke Islam ya, pro kepada Masjid Aqsa, siap untuk berperang. Orang Indonesia mayoritas beragama Islam, tidak mampu mengatakan untuk perang. Apa yang ia katakan? Selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat kenaikan Isa Al-Masih. Tu tak kalau lah kurang mereka Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi itu yang pertama. Nan kedua, ambo ingin luruskan rumah yang paling berharga di bumi Allah hanya satu. Masjid. Tu Allah katakan Pak. Tampe nan paling mulia di bumi Allah masjid. Awak takui ke masjid. Bahkan ke masjid kau tompek baca kak datang mah di tompek lain ambo jadi pengurus di masjid takwa inyo jadi ketua inyo dok orang awak deh
Ndak kemaju awak dinyo deh. Cuy itu. Dan ada kawan mau jadi pengurus masjid, neng kalau mak dia utai nyonyo 10 tahun jam ganti-ganti indaknya. Itu dak lo ada langit depan. Masjid adalah rumah yang paling mulia. Payah Pak ke istana presiden tidak ada di dalam peraturan undang-undang apalagi dalam Al-Quran atahiyatul istana. Payah ke rumah Pak Eka di Indojelito nompang solat atahiyatul Indojelito 2 rakaat Pak Eka. Tak ada Pak. Yang ada ibadah masuk rumah hanya masjid. Atahiyatul masjid. Aku takui masuk ke masjid. Kok datang ke masjid mancikaroi orang jo. Kadang-kadang lebih daripada baru datang ke masjid. Mancibian dan ada di masjid jo. Kumua WC-nya mancibian. Ndak gancak lampunya cibian. Siapa ngurus agak? Usah mitnya mencibi aja Pak. Mengecek. Oi, kau masjid awak salah. Kalau ada kau saran dan elok. Tak mengecek di sepanjang jalan Pak. Kalau ada itu rusak Pak adanya. Banyak orang yang berperangai ada itu. Baru adalah dikodratkan oleh Allah untuk mencibi. Di Korea dia gejas do orang. Mahal jasnya. Pakai dasi, pakai sepatu. Tapi tidak mencibiannya Pak. Di Batu Sangka. Lah nanya mio pemambil kerambia kini datang. Tapi tetap je mencibiannya. Tetap je mencibian. Baju anca orang nampaknya cibian. Indah ranca baju orangnya cibian. Itu perangai baru apa? Bapa kai de manusia. Maka semakin jauhnya dari masjid itu Pak. Nan ketiga tentang masjid. Bu. Apa dia biba manuang? Ambolah maki-maki saya. Nan ketiga beribadah dan melangkahkan kaki yang dinilai beribadah oleh Allah ke rumah hanya masjid Pak. Di luar bulan Ramadan kini siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid 1 langkah pahalanya 10 derajat. Balik awak dari siku sampai kuma dia tonglo balik 10 derajat. Di bulan Ramadan kapatangko 700 kali lipat 1 langkah. Pamale orang ke masjid dengan alasan jangan payu ke masjid lai. Awak sedang dak lomak, sedang basin-basin. Adonan